Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang akuntansi, pajak, aktiva, lancar atau current asset. PPT-nya sudah kelihatan belum? Atau kelompok 3 dulu yang mau presentasi, silakan kalau mau duluan. Sambil menunggu yang lain. Baik, Pak, sebentar saya infokan dulu. Iya, silakan. Tes, suaranya terdengar tidak, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin membahas materi tentang akuntansi pajak atas aset lancar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Fadilah dan rekan saya terdiri dari Azwina Putri Anggari, Karina Aurelia, Tasya Artamevia, Hartika Devriani, X. Nah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada kas dan bank. Kas dan bank menunjukkan informasi tentang saldo uang kas dan simpanan di bank yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kas diartikan sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan pula diterimanya sebagai setoran ke bank. Selanjutnya, Syahrul, maaf, kemut itu. sebentar, soalnya bukan saya di sini. Ya, Mut dari mana ya? Karina dipersilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oh iya. Baik, suara saya terdengar. Ya, sudah terdengar. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pengelolaan dan sistem pencatatan kas kecil. Kas kecil atau yang sering kita sebut sebagai petty cash merupakan akun yang dipergunakan khusus untuk mendanai transaksi-transaksi kecil dan rutin. Boleh di next? Dalam metode pengelolaan kas ini ada dua metode. Yang pertama ada metode impres dan fluktuasi. Metode impres itu sebesar cek yang diserahkan kepada kas untuk membentuk dana kas kecil. Pencatatan pengeluaran pencatatan pengeluaran dilakukan pada saat pengisian kembali. Atau bisa disebut juga metode impres itu adalah proses mengisi kembali dana kas perusahaan yang dimana jumlah nilai saldo kas kecil pada perusahaan tidak berubah atau bersifat tetap. Lalu yang kedua ada metode fluktuasi. Adalah saldo yang dicatat pada akun kas kecil selalu berubah atau bersifat tidak tetap. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat pengeluaran. Berikut adalah contoh kasus metode impres dan fluktuasi.
Pada PT Jayanti pada tanggal 1 Desember 2015 membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta. Pengeluaran kas kecil sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 sebesar 800.000 dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 5 Desember ada beban BBM senilai 450.000, pada tanggal 7 Desember beban ATK 100.000, 10 Desember beban rekening listrik senilai 200.000, dan 20 Desember ada beban administrasi kantor senilai 50.000 dan yang totalnya 800.000. Pada tanggal 25 Desember 2015 mengisi kembali kas kecil. Pada metode impres ini kita akan tulis jurnalnya, yaitu pada tanggal 1 terdapat kas kecil senilai 100.000 dan akun yang itu kas kecil 100.000 1 juta di debit dan bank di kredit senilai 1 juta. Lalu pada tanggal 25 akun yang terdapat itu ada beban seperti beban motor, ATK, rekening listrik, dan administrasi kantor di debit yang kita jumlahkan itu senilai 800.000 dan di bank 800.000 di kredit. Selanjutnya ada di metode fluktuasi ini pada tanggal 1 akunnya itu kas kecil di debit senilai 1 juta dan bank di kredit senilai 1 juta. Pada tanggal 5-nya beban BBM di debit senilai 400.000 dan kas kecil di kredit senilai 450.000. Lalu pada tanggal 7 beban ATK di debit senilai 100.000, kas kecilnya di kredit senilai 100.000. Pada tanggal 10 beban rekening listrik di debit senilai 200.000 dan kas kecil di kredit senilai 200.000. Pada tanggal 20-nya beban administrasi kantornya di debit 50.000 dan kas kecil di kredit 50.000. Lalu pada tanggal 25-nya ada kas kecil di debit senilai 800.000 dan bank di kredit senilai 800.000. Jadi metode impres ini adalah pencatatan untuk mengumpulkan seluruh bukti pembayaran, karena pada metode impres penggunaan kas kecil itu tidak dicatat tidak dicatat pada setiap pengeluaran seperti itu. Lalu untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Hartika. Kepada Hartika dipersilakan. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank sangat bermanfaat untuk mengecek ketelitian pencatatan akun kas dan catatan bank, serta untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang telah terjadi di bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Next. Contoh dari rekonsiliasi bank ada laporan rekonsiliasi saldo akhir berikut disusun berdasarkan data yang diperoleh dari catatan PT Jayanti pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan banknya ada jasa giro sebesar 10.600.000, biaya bank 900.000, saldo akhir 793.900. Perhitungan kasnya ada setoran dalam perjalanan 216 juta. Uang kas yang belum di-store ada 48 juta, dan cek yang masih beredar ada nomor 0980 ada 70 juta, nomor 0984 ada 95 juta, dan nomor 0989 ada 145 juta. Diketahui kesalahan pencatatan penerimaan sebesar 121.400, salah dicatat 122.500, dan saldo akhir kas sebesar 740.300. Next. Dan laporan rekonsiliasi laporan banknya seperti berikut. Ada saldo laporan bank di kredit 793.900 ditambah dengan setoran dalam perjalanan dan uang kas belum di-store. Setelah dijumlahkan menjadi 1.057.000 di kredit dan dikurangi cek yang masih beredar dengan nomor 0980 dan nomor 0984 dan nomor 0989 setelah dikurangi menjadi 310.000 di kredit, dan hasil akhir saldo bank yang benar adalah 747.900 di kredit.
dan saldo kas sebesar 740.300 dikredit ditambah dengan jasa giro menjadi 750.900 dikredit dan dikurangi biaya bank serta koreksi penerimaan yang hasilnya menjadi saldo kas yang benar 747.900. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh Azwin. Ya, selanjutnya akuntansi pajak. Perlakuan akuntansi, kas, dan bank ini tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Pajak, sehingga akuntansi komersial. Sehingga dalam pengertian kas juga mengikuti ketentuan akuntansi komersial. Next. Yang tidak termasuk kategori kas yaitu deposito, persediaan perangko dan materai, uang muka, cek mundur atau cek kosong. Contohnya, pada tanggal 14 Februari 2014, TM Nurdin menerima bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar 8 juta dengan tarif pajak penghasilan yang pemungutnya bersifat final, pasal 4 ayat 2. PPh atas bunga deposito bersifat final, 20% dikali 8 juta sama dengan 1.600.000. Ada dua metode pencatatan jurnal, yaitu metode bruto. Ada kas dan bank di debit 6.400.000, PPh pasal 4 ayat 2, 1.600.000, penghasilan bunganya dikredit 8 juta. Yang metode netonya, kas dan bank 6.400.000 di debit dan kreditnya penghasilan bunga 6.400.000. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Tasya. Baik, selanjutnya ada pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan. Sistem perpetual. Persediaan biasanya dapat diketahui secara terus-menerus tanpa melakukan inventarisasi atau stock of name. Sistem periodik. Persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada akhir periode. Contohnya, A. Pada tanggal 2 Januari 2014, Tuan Nurdin membeli 4.000 karung semen dengan harga 40.000 per karung dari PT Semen Cigombong. Yang B. Pada tanggal 5 Januari 2014, Tuan Nurdin menjual 3.000 karung semen dengan harga 45.000 kepada PT Jaya. Di sini ada sistem perpetual. Pada saat pembelian, ada persediaan dan utang dagang. Persediaan ada hasilnya jadi 160 juta pada debit dan utang dagang 160 juta pada kredit. Pada saat penjualan, piutang dagang ada di 135 juta dan penjualan ada 135 juta, HPP 120 juta, dan persediaan 120 juta. Di sini ada sistem periodik. Pada saat pembelian pada debit ada 160 juta, utang dagang di kredit 160 juta. Pada saat penjualan, piutang dagang 135 juta pada debit dan penjualan 135 juta pada kredit. Dikembalikan kepada moderator. Baik, sebelum kami menyelesaikan materi presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Tidak ada sepertinya, Pak. Berarti udah paham semua ya, tidak ada nanya. Insya Allah. Izin bertanya, ada suaranya? Ada ya. Silakan. Yang terakhir itu yang sama Tasya dijelasin, boleh dijelasin lagi nggak contoh soalnya? Terus itu PPh-nya kenapa jadi 120 kalau nggak salah? Ya, kurang nyimak. Baik, Tasya dijelaskan kembali. Baik, di sini kita jelasin kembali dari
Sini ya. Untuk contohnya, pada tanggal 2 Januari 2014, Tuan Nurdin membeli 4.000 karung semen dengan harga 40.000 per karung dari PT Semen Cigombong. Pada tanggal 5 Januari 2014, Tuan Nurdin menjual 3.000 karung semen dengan harga 45.000 kepada PT Jaya. Di sini sistem perpetualnya, persediaan 160 juta pada debit dan utang dagang 160 juta pada kredit. Di sini juga ada piutang dagang 135 juta pada debit dan penjualan ada 135 juta pada kredit. HPP-nya sebesar 120 juta pada debit dan persediaan 120 juta pada kredit. Di sini ada sistem periodik. Pada saat pembelian ada 160 juta pada debit dan utang dagang 160 juta pada kredit. Ada juga pada saat penjualan, piutang dagang ada 135 juta pada debit dan piutang dagang 135 juta pada debit dan penjualan 135 juta pada kredit. Enggak? Tadi yang ditanyakan yang ada pajaknya, kata pajaknya mana? Nggak ngertinya kenapa bisa apa itu PPH ya? Kalau nggak salah 120 itu dari mana? Ngitung-ngitungnya gimana? Aku nggak tahu. Kan kalau HPP itu sama dengan persediaan awal dikurangi pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Gitu Anggra. Yang mana yang sistem perpetual kali? Yang ada HPP-nya. HPP-nya 120 juta katanya dari mana? Ini kan HPP-nya 120 juta. Nah, itu hitungnya dari mana? Sebentar Pak, ini lagi dihitung kembali. Oh iya, silakan. Udah ketemu? Oke. Oke deh, kalau gitu saya bantu jelaskan ya. Iya baik Pak, terima kasih. HPP itu harga pokok penjualan itu 120 itu kan yang dijualnya berapa unit? 3.000. Ya kan? Iya Pak. Dijualnya kan 3.000 karung. Berarti kan 3.000 unit. Nah, HPP itu kan harga beli. Dia belinya berapa?
40.000 per karung. 3.000 dikali 40.000 ya hasilnya 120 juta. Ya kan, coba itu. Iya Pak, benar. Iya kan? Iya, Pak. Itu kan Iya, harga benar. pokok penjualan, harga pokok penjualan itu kan kalau rumusnya itu kan dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, sedangkan dalam sistem perpetual itu harga pokoknya itu sudah ketahuan, itu belinya itu 40.000 per karung. Nah, tinggal dikalikin aja harga pokok. Bukan? Lain lagi dengan sistem periodik. Kalau sistem periodik itu tidak ada pencatatan harga pokok. Coba lihat deh yang tadi sistem periodik. Slide-nya coba dibuka, sistem periodik. Nah, dalam sistem periodik itu tidak ada pencatatan harga pokok kan? Nggak ada kan? Kan? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nah, itu bedanya sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, kalau sistem perpetual itu ketika ada penjualan itu harga pokoknya harus langsung dicatat, ya. Jadi penjualan, kemudian ada piutang, kemudian harga pokok pada pendapatan. Nah, itu lain lagi dengan periodik. Kalau dalam periodik itu harga pokoknya itu nanti dihitung di akhir tahun pada saat mau laporan. Dihitungnya dari mana? Dari fisik persediaan yang ada. Nah, nanti fisik persediaan yang adanya misalkan berapa? Dihitung. Nah, tadinya belinya 4.000 karung, ternyata fisiknya cuma 1.000, ya benar berarti yang dijual 3.000. Nah, itu bedanya sistem periodik dan sistem perpetual. Oke, itu udah jelas belum? Jadi cara ngitung yang 120 itu dari jumlah unit dikali harga beli ya. Jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. sama yang lain. Ada yang pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan diakhiri aja presentasinya. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dikira sudah paham. Izinkan kami menyelesaikan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok berapa nih? Lupa tadi. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya. Iya, Pak. Sudah membahas mengenai akuntansi pajak atas aset lancar. Nah, jadi saya kehabisan bahan apa yang saya harus bahas. Maksud saya kalau ada itu presentasinya itu contoh kasus gitu ya. Jangan teori nanti yang jadi saya kebagian bahan.